Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Putri Sunuzula. Ini rekan saya yang sudah mengikuti Porprov. Kenalkan diri, Kak. Kan nama saya Muhammad Dian Utama, saya mahasiswa IPOR angkatan 24. Kalau boleh tahu waktu itu mengikuti Porprov cabur apa? WUSU. Pada tahun berapa, Kak? Porprov pada tahun 2023. Oh, oke. Berarti 3 tahun yang lalu ya kurang Iya. lebihnya. Oke, izin langsung mulai pertanyaannya, Kak. Jadi tujuan kakak itu mengikuti Porprov itu untuk prestasi, pengalaman, atau ada target tertentunya gitu? Yang pertama tetap mencari prestasi, kemudian yang kedua juga mencari pengalaman. Untuk target, karena di WUSU juga sebagai acuan atau kurang lebih kualifikasi untuk ke tahap selanjutnya seperti POR. Oke, mungkin ini Porprov yang keberapa atau mungkin pertama kali? Porprov yang di tahun 2023, Porprov yang pertama. Oh, berarti bener ya untuk pengalaman Iya. kedepannya ya. Oke, selanjutnya siapa yang berperan penting dalam persiapan Anda menuju Porprov? Kayak ada support system kayak pacar atau pelatih, orang tua atau teman gitu? Untuk yang pasti sih pelatih ya, karena pelatih sangat berperan penting dalam kegiatan ini sebagai pengarah, sebagai orang tua dalam pertandingan, dan juga sebagai mentor. Kemudian yang kedua ada dari keluarga, karena secara tidak langsung mereka adalah support utama bagi para atlet. Oke, waktu pertandingan gitu ada yang nonton nggak, Kak, dari keluarga, teman, atau mungkin kakaknya punya pacar gitu? Kalau keluarga sih biasanya kurang lebih ibu sih yang nonton, karena ayah jarang nonton. Waktu itu Porprovnya diadain di mana? Di Semarang. Oh, di Semarang ya, jadi nggak keluar kota gitu Iya. ya? Oke. Terus di mana Anda bisa melakukan latihan untuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov? Kayak misalnya latihannya itu mungkin di Semarang, kakaknya kan ini asli mana? Kabupaten Semarang. Nah, kalau latihannya sendiri kakaknya di mana biasanya kalau klub gitu? Ya di klub biasanya untuk Porprov sih lebih ke training center ya, katanya buat para atlet yang mengikuti Porprov. Terus kemudian biasanya ada ini juga tryout keluar ke daerah-daerah yang lebih maju soal Di mana biasanya kalau latihannya? kalau latihan yang di Kabupaten Semarang sih biasanya di Ambarawa ya tempatnya. Terus tapi kalau tryout sih seringnya di Mana? Semarang. Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Jauh kali, kok sampai Jawa Timur? Iya. Berarti kakaknya tes saya di sana. Iya, tryout sih juga kan. Oke. Lalu mengapa Anda tertarik untuk berpartisipasi kepada Porprov ini? Kayak mengapa menurut Anda ajang Porprov itu penting bagi perkembangan atlet Anda? Mungkin seperti tadi kakaknya pengen kayak menuju ke PON atau gimana? Mungkin udah berhasil ke PON gitu? Belum, baru prapon. Oh, baru prapon. Ya, cukup bagus, Kak. Terus untuk pertanyaan yang tadi sih, pertama juga bisa mengetahui kemampuan di Porprov di wilayah Jawa Tengah ini, apakah dapat bersaing atau kurang, atau nanti bisa dilihat buat perkembangannya setelah mengikuti Porprov itu bagaimana, apakah masih bisa buat kedepannya tuh di nasional, apakah masih bisa cukup untuk bersaing di tingkat-tingkat yang lebih tinggi. Untuk caburnya sendiri kan kakaknya ini WUSU ya. Mungkin kalau WUSU itu jarang diketahui oleh orang-orang. Untuk persaingannya sendiri itu mungkin ketat nggak, Kak? Atau kayak mungkin jarang dikenal, jadi kayak sedikit persaingannya? Untuk persaingannya sedikit ketat ya, karena dari beberapa daerah juga banyak atlet-atletnya, dan sekarang penyebarannya juga cukup luas, jadi sekarang semakin banyak atletnya mulai menekuni. Kalau saya sendiri kan mungkin kayak agak asing dengan cabur WUSU gitu. Kalau nggak, karena kakaknya saya nggak tahu WUSU sih mungkin. Oke, lanjut. Bagaimana persiapan Anda, baik fisik maupun mental, dalam menghadapi Porprov? Kalau Mentalnya gitu. masalah mental sih sebenarnya tergantung pribadi masing-masing ya sebenarnya. Ada yang biasanya sebelum bertanding tuh entah makan roti dulu, entah minum minuman kesukaan dia dulu, atau dengerin musik atau gimana, atau misal kalau yang punya pacar telepon pacarnya gitu kan banyak. Terus untuk persiapan fisik biasanya kurang lebih
seperti penguatan tangan, karena kan di WUSU juga ada senjata panjang, senjata pendek. Nah, biar tangannya nggak terlalu kaku juga, nggak terlalu kaku, biasanya ada pelenturan buat tangan, penguatan buat tangan. Kakaknya sendiri tuh pernah mengikuti kayak sparring atau kayak pertandingan yang kecil-kecil gitu nggak untuk mengasah mentalnya? Iya. Sparring pernah? Iya. Tarkam gitu ada nggak sih di WUSU? Nggak ada. Oh nggak ada tarkam? Nggak ada. Tarkam itu event paling kecil baru Popda sih. Oh. Belum sampai ke tarkam. Oke, waktu kakaknya mengikuti event Porprov ini tuh fasilitas yang kakak rasakan itu bagaimana? Kayak baik atau buruknya? Fasilitas sangat baik. Baik. Seperti tempat buat latihan, terus kemudian alat-alat yang buat latihan, terus alat-alat yang buat lomba seperti kan saya di WUSU yang seni, jadi kan membutuhkan kayak tongkat, terus pedang seperti itu, dan Oke. cukup dan sangat baik untuk fasilitas. Oke, yang terakhir nih kak, rate untuk kakaknya Porprov tahun 2023 itu gimana? Dari 1 sampai 10? Asik karena pengalaman pertama, 10/10. Juara nggak kak? Alhamdulillah. Berapa? 2. Oh, lumayan ya guys. Untuk event pertama sih alhamdulillah lumayan. Iya, untuk masuk ke 3 besar itu udah cukup bagus. Oke guys, sekian interview kali ini kepada Mas siapa? Andra, Porprov pada tahun 2023 juara 2. Itu medali apa kak? Perak. Perak ya? Oke, see you guys. Yeay.